Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Universitas Bayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, akan menyampaikan diseminasi pembelajaran akuntansi sektor publik. Kelompok kami beranggotakan 8 orang yang terdiri dari Angelina Ayu Prasiwi, Anissa Maratu Soliha, Brian Pramudia Utama, Ditya Nur Abdillah, Heni Angelika Sitompul, Liana Angelita Putri, Nadia Davita, dan Ratu Sarah Azizah. Baik, di sini saya akan menyampaikan pembelajaran akuntansi sektor publik pertemuan pertama dengan materi pengantar akuntansi sektor publik. Jadi pada materi pertama ini memuat materi mengenai akuntansi sektor publik, di mana akuntansi sektor publik ini dikelola oleh pemerintah sebagai pelayanan untuk masyarakat. Maka dari itu tujuannya tidak untuk mencapai laba. Kemudian kebijakan-kebijakan sektor publik ini selalu berubah-ubah sesuai dengan periode pimpinannya yang diganti 5 tahun sekali. Kemudian, akuntansi sektor publik ini memiliki 2 peran, yaitu proses manajerial dan pertanggungjawaban, serta entitas pelaporan yang wajib menyampaikan laporan keuangan dan entitas akuntansi yang wajib menyusun laporan keuangan. Berikutnya terdapat sumber dana sektor publik, di mana sumber dana ini umumnya diperoleh atau didapat dari publik. Sebagai contoh, yaitu pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Jadi karena sumber dananya ini berasal dari publik, maka menurut saya sangat diperlukan adanya suatu bentuk akuntabilitas publik di mana masyarakat pun jadi bisa mengetahui nih bagaimana kinerja finansial pemerintah secara transparansi. Lalu di sini dapat disampaikan juga bahwa akuntansi sektor publik itu berbeda dengan akuntansi perusahaan, di mana letak perbedaannya dapat terlihat pada tujuannya, yang akuntansi sektor publik sendiri berbentuk non-laba, sedangkan untuk akuntansi perusahaan itu memiliki pencapaian terhadap laba. Di sini saya akan membahas pertemuan yang kedua, yaitu negara dan akuntansi sektor publik. Negara dan pemerintah menjadi unsur penting dalam sektor publik dikarenakan sektor publik menghasilkan barang dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pendapat saya dengan hal ini adalah negara dan pemerintah harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan melayaninya dengan baik. Namun kenyataannya masih terdapat banyak pelayanan yang merugikan masyarakat, seperti halnya pada layanan BPJS. Banyak sekali yang tidak mendapatkan pelayanan yang baik di rumah sakit karena mereka menggunakan BPJS. Padahal tersebut merupakan bentuk pelayanan sektor publik. Dengan demikian, kinerja pemerintah dan pelayanan untuk belum maksimal. Selain itu, seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, pengelola keuangan negara harus dijalankan secara transparan dan akuntabilitas, karena menyangkut kepentingan publik. Keuangan negara ini menjadi tolak ukur atas keberhasilan program pemerintah dan juga sebagai alat pengawas bagi masyarakat, yaitu APBN dan APBD. Selanjutnya, pertemuan 3 yaitu sejarah dan perkembangan penganggaran di Indonesia. Laporan keuangan sering menggunakan penganggaran karena kembali lagi bahwa penganggarannya dibuka dan digunakan sebagai alat kinerja ketercapaian program-program pemerintah di Indonesia, terutama untuk pengelolaan keuangan daerah, dan dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, 1 era pra-reformasi tahun 1974 sampai tahun 1999, yang berisi mengenai pencatatan lebih mengarah ke pembukuan saja. Kemudian yang kedua ada era pasca reformasi tahun 1999 sampai dengan 2004, yang berisi mengenai pergantian kekuasaan dan otonomi daerah. Kemudian yang ketiga ada era pasca reformasi tahun 2004 sampai dengan saat ini, yang berisi mengenai SAP berbasis aktual PP No. 71 tahun 2010. Dan menurut kami, dari ketiga fase mengenai sejarah perkembangan penganggaran di Indonesia, yang paling berkesan yaitu pada fase pasca reformasi, karena pada fase ini banyak sekali kejadian-kejadian yang membekas sampai saat ini, seperti kejadian di tahun 1998. Jadi di sini saya akan membahas pada pertemuan 4, yaitu pengendalian dan pertanggungjawaban sektor publik.
Selanjutnya, dengan adanya desentralisasi semenjak era pasca reformasi, dilakukanlah sistem pengendalian manajemen. Pengendalian ini mengukur pelaksanaan kerja dengan membandingkan rencana dan tujuan yang harus selaras. Pengendalian dilakukanlah dengan komunikasi, motivasi, dan evaluasi secara berkala. Pada sistem pengendalian ini dibutuhkan pertanggungjawaban sebagai basis untuk memudahkan tercapainya tujuan organisasi. Terdapat 3 pusat lainnya, seperti yang pertama yaitu pusat biaya yang prestasinya dinilai dari biaya yang telah dikeluarkan seperti pada Kementerian Pendidikan. Yang saya ketahui, biaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan yaitu seperti pada program beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar. Hal tersebut menjadi penilaian kinerja pemerintah karena termasuk pelayanan sektor publik serta membantu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang perkuliahan minggu kelima. Pada materi perkuliahan minggu kelima itu telah dijelaskan mengenai pengukuran kinerja sektor publik. Pada materi ini kita telah mengetahui nih lewat video YouTube Bapak dijelaskan bahwa mengenai bagaimana dari kinerja sektor publik itu sendiri, seperti permasalahan pada input, output, serta outcome. Berarti ini ada 3 permasalahan yang mengenai kinerja sektor publik. Yang menjadi bagian menarik pada materi ini yaitu tentang kinerja sektor publik, yang dimana kita itu bisa mengetahui perbedaan antara output serta outcome-nya. Dimana saya sendiri juga baru mengetahui lewat video YouTube yang telah Bapak jelaskan di perkuliahan minggu kelima ini. Nah, terus juga untuk mengetahui permasalahan atau perbedaan output serta outcome, saya ini ingin mencontohkan. Contohnya itu yang benar-benar terjadi pada kalangan masyarakat Indonesia ya tentunya. Yang jelas-jelas terjadi itu permasalahan outcome serta output itu saya ambil dari contohnya itu dari kasus COVID-19 ya, yaitu di mana bantuan sosial itu baik berupa bantuan sembako atau bantuan uang tunai itu tidak menyeluruh atau tidak mendapatkan hak yang semestinya. Aturan yang mendapatkan bantuan malah tidak mendapatkan bantuan, dan juga yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan malah justru mendapatkan bantuan nih. Berarti kinerja sektor publik di sini masih kurang efektif dong, dan harus dievaluasi lebih lanjut lagi supaya kedepannya lebih bagus. Seperti yang sudah saya jelaskan, output dari persoalan di atas yaitu mengenai bantuan berupa uang tunai dan sembako, yaitu di mana di masa pandemi COVID-19 itu outcome-nya itu adalah dampak dari kegiatan atau prosedur yang dilakukan itu masih kurang efektif dan harus ditingkatkan kembali. Yang selanjutnya yaitu di sini saya akan membahas tentang regulasi PP nomor 71 tahun 2010. Pada materi perkuliahan minggu ini yang ke-6 menjelaskan mengenai regulasi standar akuntansi pemerintah atau yang disebut sebagai SAP, yang berdasarkan pada nomor PP nomor 71 tahun 2010 yang di dalamnya terdapat lampiran mengenai asumsi pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah yang terdiri dari asumsi kemandirian dan keseimbangan entitas serta asumsi keterukuran dalam satuan yaitu rupiah. Laporan keuangan harus relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Maka dari itu, laporan keuangan harus dicatat dengan benar, karena jika terjadi kesalahan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil. Pada materi ini yang menjadi pembahasan menarik untuk kami adalah mengenai materialitas, di mana poin ini juga ada di dalam mata kuliah audit. Salah satunya ada penjelasan mengenai materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, di mana pada subjudul ini terdapat 2 poin, yaitu adanya faktor kualitatif yang mempengaruhi materialitas dan penggunaan tolak ukur dalam menentukan materialitas
untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya, pada pertemuan ke-9 membahas mengenai basis kas versus basis akrual pada akuntansi anggaran. Terdapat dua basis akuntansi, yaitu basis kas dan basis akrual. Kedua basis tersebut memiliki perbedaan, yaitu pada basis kas, pencatatan transaksinya menunggu sampai kasnya benar-benar diterima. Sedangkan pada basis akrual, pencatatan transaksinya hanya dari persetujuan transaksi atau sudah ada kesepakatan bersama, walaupun kasnya belum benar-benar diterima. Namun, dalam penggunaan basis kas, efektivitas dari kegiatannya tidak dapat diukur dengan baik, karena pembebanan pada biaya dan pengakuan suatu pendapatan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Sistem basis akuntansi di Indonesia belum sepenuhnya berbasis akrual, karena terdapat kendala dalam mengimplementasikan penggunaan basis akrual tersebut. Dikarenakan sistem politik di Indonesia yaitu kepemimpinan berubah setiap 5 tahun sekali, maka kebijakan-kebijakan pun selalu berubah di setiap kepemimpinannya. Kendala tersebut diantaranya yaitu dukungan SDM dan IT yang harus memadai untuk penggunaan basis akrual, dan cara pemeriksaannya pun juga harus berubah. Selanjutnya pertemuan 10. Di pertemuan 10 ini kita membahas tentang pemahaman basis kas versus basis akrual pada akuntansi anggaran. Nah, pada materi ini terdapat dua basis, yaitu basis kas dan basis akrual. Meskipun PP nomor 71/2010 dinyatakan sebagai SAP berbasis akrual, namun sebenarnya basis akuntansi yang digunakan tidak sepenuhnya berbasis akrual. SAP ini berbasis akrual menurut PP nomor 71 tahun 2010, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, laporan operasional, beban, aset, utang, dan ekuitas. Dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan LRA, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD, yaitu basis kas. SAP 7 laporan keuangan. SAP berbasis akrual mewajibkan entitas pelaporan menyusun dan menyajikan 7 laporan keuangan pokok yang terbagi ke dalam 2 jenis pelaporan, yaitu pelaporan finansial yang terdiri atas neraca, laporan operasional atau LO, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Pelaporan pelaksanaan anggaran itu yaitu ada LRA berbasis kas dan laporan perubahan saldo anggaran lebih atau yang disebut juga dengan SAL, ditambah dengan CALK dan laporan yang memerinci atas pos-pos. Lalu pada pertemuan 12 membahas mengenai PSAP nomor 1. Secara khusus, PSAP nomor 1 berperan penting bagi penyusunan laporan keuangan mengenai laporan keuangan apa saja yang disusun. Hal ini penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang formatnya seragam di antara sesama entitas pelaporan agar dapat diperbandingkan baik antara entitas dan antar periode. Ada beberapa tujuan khusus dari laporan keuangan. Yang pertama, menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi. Yang keempat, menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya. Yang kelima, menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. Yang keenam, menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Dan yang ketujuh, menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.